Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan UTS e-Bisnis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imran Amrullah, NPM 181030303055. Materi yang saya akan presentasikan antara lain: yang pertama e-Bisnis dan e-commerce, kedua e-commerce fundamental, yang ketiga e-Bisnis infrastruktur, yang keempat e-environment, yang kelima e-Bisnis strategi. Bab yang pertama adalah e-Bisnis dan e-commerce. E-Bisnis dan e-commerce adalah bidang yang menarik karena banyak peluang dan tantangan baru muncul setiap tahun, bulanan, dan bahkan setiap hari. Perbedaan e-Bisnis dan e-commerce. Definisi e-commerce. E-commerce melibatkan lebih dari sekedar transaksi keuangan yang dimediasi secara elektronik antara organisasi dan pelanggan. E-commerce harus dianggap sebagai semua transaksi yang dimediasi secara elektronik antara organisasi dan pihak ketiga manapun yang berhubungan dengannya. Perspektif e-commerce: yang pertama perspektif komunikasi, kedua perspektif proses bisnis, ketiga perspektif layanan, dan keempat perspektif online. Definisi e-bisnis. Menurut DITI tahun 2000 menjelaskan, ketika bisnis memiliki teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang terintegrasi sepenuhnya ke dalam operasinya, berpotensi mendesain ulang proses bisnisnya di sekitar TIK atau seluruhnya menemukan kembali model bisnisnya. E-bisnis dipahami sebagai integrasi dari semua kegiatan tersebut dengan proses internal bisnis melalui TIK. Gambar 1.3 ini menjelaskan hubungan e-bisnis dan e-commerce. Yang pertama, A, itu adalah e-commerce memiliki beberapa tingkat tumpang tindih dengan e-bisnis. Dan yang B, e-commerce secara luas setara dengan e-bisnis. Dan yang ketiga, C, e-commerce adalah himpunan bagian dari e-bisnis. Ini adalah jenis-jenis sell side e-commerce. Yang pertama transactional e-commerce sites, yang kedua service oriented relationship building website, yang ketiga brand building site, yang keempat portal publisher or media site. Adopsi teknologi digital pada e-bisnis dan e-commerce. Pertama, pendorong adopsi internet bisnis. Adopsi bisnis e-commerce dan e-bisnis didorong oleh manfaat ke berbagai bagian organisasi. Pertama dan terpenting adalah bagaimana manfaat e-bisnis akan berdampak pada profitabilitas atau menghasilkan nilai bagi organisasi. Dua cara utama yang bisa dicapai adalah: satu, potensi peningkatan pendapatan yang timbul dari peningkatan jangkauan. Yang kedua, pengurangan biaya dicapai melalui pemberian layanan secara elektronik. Resiko dan hambatan adopsi e-bisnis. Salah satu resiko strategi utama adalah pembuatan keputusan yang salah tentang investasi e-bisnis. Di setiap sektor bisnis, beberapa perusahaan telah memanfaatkan e-bisnis dan memperoleh keunggulan kompetitif. Pendorong adopsi internet konsumen. Pertama, konten, kedua, kustomisasi, ketiga, komunitas, keempat, kenyamanan, kelima, pilihan, dan keenam, pengurangan biaya. Hambatan adopsi internet konsumen. Pertama, tidak ada manfaat yang disasarkan. Yang kedua, tidak ada kepercayaan. Yang ketiga, masalah keamanan. Dan yang keempat, kurangnya keterampilan. Yang kelima, biaya. Bab kedua adalah e-commerce fundamental. Komunikasi elektronik adalah teknologi disruptif yang menyebabkan perubahan besar pada struktur industri, struktur pasar, dan model bisnis. Lingkungan e-bisnis. Semua organisasi beroperasi dalam lingkungan yang memengaruhi cara mereka menjalankan bisnis. Pengembangan strategi yang sangat dipengaruhi dengan mempertimbangkan lingkungan tempat bisnis beroperasi. Ini ada strategi agility, yaitu konsep yang sangat terkait dengan teori manajemen pengetahuan dan didasarkan pada pengembangan proses yang baik untuk meninjau peluang dan ancaman pasar dan kemudian memilih opsi strategi yang sesuai. Kedua, analisa marketplace online. Analisis marketplace adalah bagian penting dalam mengembangkan rencana e-bisnis jangka panjang atau membuat kampanye pemasaran digital jangka pendek.
Hubungan online antara bisnis online. Segmen pelanggan. Yang pertama ada segmen pelanggan, yaitu analisis pasar, harus mengidentifikasi dan meringkas segmen target yang berbeda. Yang kedua, cara cari perantara, yaitu mesin mencari utama yang sering kita kenal yaitu Google dan yang lainnya. Yang ketiga, situs perantara dan media, situs media dan perantara lain seperti agregator dan lainnya. Dan yang keempat, situs tujuan. Ini adalah situs yang marketer mencoba untuk menghasilkan pengunjung, apakah itu situs transaksional seperti retail, layanan, keuangan, atau perusahaan, perjalanan, atau produsen dan yang lainnya. Lokasi perdagangan marketplace. Jika pasar tradisional memiliki lokasi fisik, pasar berbasis internet tidak memiliki keberadaan fisik atau disebut virtual. Menurut kerangka Bayen-Mal et al. Tahun 1998 dan diperbarui oleh McDonald dan Wilson 2002 yang memperkenalkan dua lokasi tambahan untuk pembelian yang berguna, yaitu situs yang dikontrol penjual, yang kedua situs berorientasi penjual, yang ketiga situs netral, yang keempat situs berorientasi pembeli, dan yang kelima situs yang dikendalikan oleh pembeli. Model bisnis e-commerce. Model bisnis untuk e-commerce membutuhkan pertimbangan perusahaan dan posisinya yang berkaitan dengan struktur lingkungan mikro. Investor akan membutuhkan 8 elemen kunci dan model bisnis untuk didefinisikan yang akan meringkas strategi bisnis organisasi. Pertama, proposisi nilai, yang kedua pasar atau audiens, yang ketiga model pendapatan dan bisnis biaya, yang keempat lingkungan yang kompetitif, dan yang kelima rantai nilai dan posisi pasar, keenam representasi di dunia fisik dan virtual, kelima struktur organisasi, dan yang kedelapan pengelolaan. Model pendapatan penayang dan perantara online. Untuk penerbit ada banyak pilihan untuk menghasilkan pendapatan online berdasarkan iklan dan biaya untuk penggunaan layanan online. Jenis utama model pendapatan online adalah yaitu CPM atau cost per thousand, CPC cost per click, yang ketiga sponsor, yang keempat affiliate revenue, yang kelima transaction fee revenue, yang keenam subscription access atau akses berlangganan ke konten atau layanan, yang ketujuh pay per view akses to dokumen, yang kedelapan akses data pelanggan untuk pemasaran email. Model bisnis perlelangan atau auction. Lelang melibatkan penentuan dasar untuk pertukaran produk atau layanan antara pembeli dan penjual sesuai dengan aturan perdagangan tertentu yang membantu memilih kecocokan terbaik antara pembeli dan penjual dari sejumlah peserta. Dua jenis lelang utama dapat diidentifikasi seperti ini. Yang pertama forward, upward, or English action. Yang kedua reverse, downward, or Dutch action. Yang selanjutnya perusahaan startup internet. Yang pertama menilai e-bisnis. Perusahaan internet sering dianggap dinamis dan sukses karena peningkatan pesat pengunjung ke situs atau penjualan atau karena penilaian awal di pasar saham. Kedua, menilai startup internet. Menurut Desmet dan kawan-kawan, tahun 2000 menerapkan teknik arus kas diskon tradisional untuk menilai nilai potensial dari startup internet atau .com. Mereka menunjukkan bahwa teknik tradisional tidak bekerja dengan baik ketika profitabilitas negatif, tetapi pendapatan tumbuh dengan cepat. Gelembung.com meledak. Media memainkan peran kunci dalam cerita .com. Awalnya media membantu menghasilkan harga Stratosphere untuk .com dengan menggoda investor dan dengan keuntungan instan ketika perusahaan melakukan IPO atau penawaran independen. Selanjutnya, mengapa .com gagal? Ketika akan melihat bahwa dalam banyak kasus, yaitu kasus strategi bisnis yang tidak sehat atau ide yang muncul sebelum waktunya. Dampak fenomena .com terhadap organisasi tradisional. Kegagalan begitu banyak .com telah menyebabkan publisitas yang merugikan di media dan e-commerce, serta e-bisnis mungkin dianggap oleh beberapa orang sebagai iseng.
Namun untuk setiap cerita tentang kegagalan.com mungkin ada kisah sukses e-bisnis yang tak terhitung di latar belakang perusahaan tradisional terus mengadopsi teknologi baru. Bab yang ketiga yaitu e-bisnis infrastruktur. Infrastruktur e-bisnis mengacu pada kombinasi perangkat keras seperti server dan PC lainnya, PC klien dalam suatu organisasi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan perangkat keras ini dan aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk memberikan layanan kepada pekerja dalam e-bisnis dan juga kepada mitra pelangganannya. Komponen infrastruktur e-bisnis gambar 3.1 ini menjelaskan merangkum bagaimana berbagai komponen arsitektur e-bisnis yang perlu dikelola berhubungan satu sama lain. Komponen yang berbeda dapat dipahami sebagai lapisan yang berbeda dengan antarmuka yang ditentukan di antara setiap lapisan. Teknologi web. Yang pertama adalah web browser dan server. Browser web adalah perangkat lunak seperti Chrome dan Mozilla. Yang kedua, server web digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan menyediakan informasi di www. Software aplikasi internet Web 2.0 banyak perangkat lunak telah dikembangkan untuk membantu menemukan, mengirim, dan menerima informasi di internet. Kedua, blog dan blogging. Blog atau log web memberikan metode mudah untuk menerbitkan halaman secara teratur yang paling tepat digambarkan sebagai jurnal online bagi harian atau daftar berita atau acara. Surat elektronik. Yang pertama, surat elektronik, email sekarang menjadi alat komunikasi bisnis yang penting dan juga banyak digunakan untuk penggunaan pribadi. Popularitas email sebagai alat komunikasi dan menghasilkan miliaran pesan yang terkirim setiap hari. TV atau TV internet, pertumbuhan popularitas TV atau TV internet di mana TV dan video dialirkan melalui broadband di internet. Yang selanjutnya, voice over IP adalah pendekatan yang relatif baru yang dapat digunakan untuk mentransmisikan suara melalui LAN atau dalam skala yang lebih luas. Standar internet, standar jaringan. Standar internet penting karena merupakan inti dari definisi internet. Menurut Liner et al. Tahun 2000 pada 24 Oktober 1995, Dewan Jaringan Federal dengan suara bulat mengeluarkan resolusi yang mendefinisikan istilah internet. Selanjutnya TCP atau IP, standar transmisi data internet seperti TCP atau IP adalah sebagian dari serangkaian standar yang lebih besar yang dikenal sebagai model Open System Interconnection atau OSI. Yang selanjutnya adalah protokol HTTP. Yang selanjutnya Uniform Result Locator atau URL. Yang selanjutnya HTML. Yang selanjutnya adalah XML. Tata kelola internet. Internet sangat berbeda dari semua media komunikasi sebelumnya karena jauh lebih mudah bagi pemerintah untuk mengontrol dan membentuk perkembangannya. Mengelola infrastruktur e-bisnis. Manajemen infrastruktur aplikasi e-bisnis berkaitan dengan penyampaian aplikasi yang tepat untuk semua pengguna layanan e-bisnis. Hal ini menunjukkan bahwa sila ini dapat berkembang pada 3 tingkat yang berbeda. Yang pertama, mungkin terdapat arsitektur teknologi yang berbeda yang digunakan di area fungsional yang berbeda sehingga menimbulkan masalah yang dibahas di bagian sebelumnya. Yang kedua, juga akan ada aplikasi yang berbeda dan database yang terpisah di area yang berbeda. Dan yang ketiga, proses atau aktivitas yang diikuti di area fungsional yang berbeda juga mungkin berbeda. Bab keempat, e-environment. Dalam bab ini berfokus pada peran kekuatan lingkungan makro. Kita akan meninjau faktor lingkungan makro yang menggunakan kerangka kerja SLPT yang banyak digunakan. Faktor SLPT adalah faktor sosial. Di ini termasuk pengaruh persepsi konsumen dalam menentukan penggunaan internet untuk berbagai aktivitas. Selanjutnya, faktor hukum dan etika. Faktor sosial dan hukum.
Pertama, yaitu faktor mengatur adopsi layanan e-commerce. Kedua, memahami persyaratan akses pengguna. Selanjutnya, konsumen dipengaruhi oleh penggunaan saluran online. Yang keempat, motivasi penggunaan layanan online. Yang kelima, membeli secara online. Yang keenam, permintaan bisnis untuk layanan e-commerce. Selanjutnya yaitu profil B2B. Selanjutnya, profil dan kepercayaan dalam e-bisnis. Dan selanjutnya undang-undang anti spam, dan yang terakhir adalah email marketing. Isu lingkungan terkait dengan penggunaan internet. Keadaan masa depan planet kita adalah kepedulian sosial yang dipegang luas yang terkait erat dengan masalah ekonomi. Meskipun teknologi secara umum dianggap merusak lingkungan, pikirkan tentang penerbangan jarak jauh dan pendek dan TV serta gadget elektronik memakan bahan bakar saat dibiarkan dalam keadaan standby. Ada beberapa argumen e-commerce dan komunikasi digital dapat memiliki manfaat lingkungan. Manfaat ini juga sering bermanfaat bagi perusahaan karena mereka dapat menghemat biaya sambil memposisikan diri sebagai peduli lingkungan. Pada tahun 2007, IMRG meluncurkan kampanye Go Green, Go Online yang mengidentifikasi 6 alasan mengapa mereka percaya bahwa e-commerce itu ramah lingkungan, yaitu yang pertama, mengurangi jarak tempuh kendaraan. Kedua, persyaratan inventaris yang lebih rendah. Yang selanjutnya, lebih sedikit bahan cetakan. Yang keempat, mengurangi kemasan. Yang kelima, lebih sedikit limbah. Dan yang keenam, dematerialisasi. Perpajakan. Bagaimana mengubah undang-undang perpajakan untuk mencerminkan globalisasi? Internet adalah masalah yang dihadapi banyak pemerintah. Internet dikhawatirkan dapat menyebabkan penurunan pendapatan pajak yang disignifikan bagi pemerintah nasional atau lokal jika undang-undang yang tidak ada mencakup perubahan dalam pola pembelian. Faktor ekonomi dan daya saing. Kesehatan ekonomi dan lingkungan persaingan di berbagai negara akan menentukan potensi e-commerce masing-masing. E-commerce dan globalisasi. Globalisasi mengacu pada pergerakan menuju perdagangan internasional dalam satu pasar global dan juga menguburkan perbedaan sosial dan budaya antar negara. Beberapa melihatnya sebagai westernasi atau bahkan amerikanisasi. Dan selanjutnya adalah faktor-faktor politik. Tindakan politik yang diberlakukan melalui lembaga pemerintahan untuk mengontrol adopsi internet dalam mencakup: pertama, mempromosikan manfaat penggunaan internet bagi konsumen dan bisnis. Kedua, memberlakukan undang-undang untuk melindungi privasi atau kontrol perpajakan seperti yang dijelaskan di bagian sebelumnya. Dan yang ketiga, menyediakan pedoman dan bantuan bagi organisasi untuk mematuhi undang-undang. Dan selanjutnya, mendirikan badan internasional untuk mengkoordinasi internet seperti ICAAN. Selanjutnya, inovasi dan penilaian teknologi. Proses difusi adopsi ini diawali oleh gambar di samping, yaitu mengidentifikasi dari Rogers 1983 yang mengklasifikasikan mereka yang menguji coba produk baru sebagai inovator, pengadopsi awal, mayoritas akhir atau lamban. Bab yang terakhir yaitu bab kelima tentang e-bisnis strategi. Mengembangkan strategi e-bisnis membutuhkan perpaduan pendekatan yang ada untuk bisnis, pemasaran, manajemen rantai pasokan, dan pengembangan strategi sistem informasi. Apa itu strategi bisnis? Menurut Johnson dan Scholes tahun 2006 adalah arah dan ruang lingkup organisasi dalam jangka panjang yang mencapai keuntungan bagi organisasi melalui konfigurasi sumber dayanya dalam lingkungan yang berubah untuk memenuhi kebutuhan pasar dan untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan. Hal penting dalam strategi e-bisnis: dampak jika strategi e-bisnis tidak didefinisikan dengan jelas, yaitu peluang yang akan hilang karena kurangnya evaluasi peluang. Yang kedua, arah strategi e-bisnis yang tidak tepat, tujuan yang didefinisikan dengan buruk, misalnya dengan penekanan yang salah pada sisi beli, sisi jual, dan dukungan proses internal. Yang ketiga, integrasi terbatas e-bisnis pada tingkat teknik yang mengakibatkan SILO atau tim organisasi terpisah dengan
dengan tanggung jawab yang berbeda yang tidak bekerja secara terintegrasi dengan tim lain. Yang selanjutnya adalah pemborosan sumber daya melalui duplikasi pengembangan efisiensi dalam fungsi yang berbeda dan pembagian praktik yang terbatas. Analisis strategi atau analisis situasi melibatkan tinjauan terhadap pertama sumber daya internal dan perusahaan dan proses perusahaan untuk menilai kapabilitas bisnis dan hasil hingga saat ini dalam konteks peninjauan aktivitas di pasar. Selanjutnya yaitu lingkungan persaingan langsung atau lingkungan mikro, dan selanjutnya lingkungan yang lebih luas atau lingkungan makro, di mana perusahaan beroperasi ini termasuk pembangunan ekonomi dan regulasi oleh pemerintah dalam bentuk hukum dan pajak bersama dengan kendala sosial dan etika seperti tuntutan privasi. Tujuan strategi mendefinisikan dan mengomunikasi tujuan strategi organisasi adalah elemen kunci dari setiap model proses strategi. Karena yang pertama yaitu definisi strategi dalam elemen implementasi strategi harus diarahkan pada cara terbaik untuk mencapai tujuan. Kedua, kesuksesan keseluruh dari strategi bisnis elektronik akan dinilai dengan membandingkan hasil aktual dengan tujuan dan mengambil tindakan untuk meningkatkan strategi. Dan yang selanjutnya, tujuan yang jelas dan realistis membantu mengomunikasikan tujuan dan pentingnya inisiatif bisnis kepada karyawan dan mitra. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.